Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Citra Sabila Halgan dengan NPM 21520111145 dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Izin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Ketidakpastian Hukum Terhadap Kebebasan Berekspresi Pers, Tantangan dalam Konteks Kode Etik Jurnalistik pada mata kuliah Etika Profesi kelas A yang diampu oleh Ibu Rilda Muniarti SHM Home. Latar belakang, teknologi memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah memperoleh informasi melalui berbagai media pencarian seperti televisi, koran, majalah, radio, dan internet. Munculnya media-media baru memberikan harapan baru bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, faktual, dan berimbang, serta memegang teguh nilai kejujuran. Hal ini hanya dapat terwujud jika wartawan dapat bekerja secara profesional dalam memperoleh, mengolah, dan menyebarkan informasi tersebut. Keberadaan wartawan yang kompeten dan berintegritas sangatlah vital dalam media online. Mereka memiliki peran yang krusial dalam menyajikan informasi yang akurat, seimbang, relevan kepada masyarakat. Tugas mereka termasuk melaporkan berita, menganalisis isu-isu yang kompleks, serta mengumpulkan fakta-fakta untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa. Tanpa kehadiran wartawan yang berkualitas, media massa akan mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi utamanya dalam demokrasi, yakni menyediakan informasi yang objektif, mengawasi pemerintah, dan memberikan suara kepada kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Pada hal ini, wartawan bertanggung jawab untuk tidak menyebarkan berita palsu, fitnah, kejam, ataupun cabul. Mereka juga diharapkan untuk tidak membuat berita berdasarkan prasangka ataupun diskriminasi terhadap individu tertentu. Tetapi dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 PUU strip 6 2008, seorang wartawan yang menjadi pemohon menulis berita di harian Radar Jogja tentang dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Sumadi Martono Wonohito, pemimpin Harian Umum Kedaulatan Rakyat. Berita tersebut awalnya berasal dari konferensi pers yang diadakan pada tanggal 3 Mei 2002 oleh Bernadetta, seorang karyawan koran harian Kedaulatan Rakyat yang didampingi oleh pengacaranya Waode Nur Jainab dan Dedi Siragar. Dalam konferensi pers tersebut, Bernadetta menyatakan bahwa ia telah menjadi korban pelecehan seksual oleh Somadi Martono Wonohito dan melaporkannya ke Polwitabes Yogyakarta. Walaupun wartawan tersebut memberitakan fakta dan menyebutkan sumber yang jelas, termasuk korban dan laporan polisi terkait dugaan pelecehan seksual tersebut, wartawan tersebut tetap dilaporkan ke polisi, diadili, dan dijatuhi hukuman pidana penjara. Pengenaan hukuman ini dianggap telah menghambat hak konstitusional wartawan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak. Selain itu, hal ini mengganggu hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka secara luas. Jadi, pemberlakuan sanksi pidana penjara tersebut dianggap telah merugikan hak konstitusional wartawan yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Melihat dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 PUU strip 6 2008, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai judul makalah penulis, yaitu Ketidakpastian Hukum Terhadap Kebebasan Berekspresi Pers, Tantangan dalam Konteks Kode Etik Jurnalistik. Rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasikan pokok permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti, yaitu bagaimana ketidakpastian hukum mempengaruhi kebebasan berekspresi pers, dan bagaimana tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menerapkan kode etik jurnalistik dalam konteks ketidakpastian hukum tersebut. Pada pembahasan pertama, yaitu ketidakpastian hukum mempengaruhi kebebasan berekspresi pers. Kebebasan pers saat ini terpengaruh oleh ketidakjelasan regulasi hukum, khususnya dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu UU ITE di Indonesia. Meskipun bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran kebencian dan pencemaran nama baik, Pasal 28 ayat 2 UU ITE seringkali diterapkan secara ambigu. Interpretasi yang bervariasi terhadap rasa, menyebarkan informasi dan menimbulkan rasa kebencian dapat membatasi hak-hak konstitusional dalam menyuarakan pendapat dan berekspresi. Kurangnya penjelasan mengenai konsep antar golongan juga menyebabkan multitafsir yang berpotensi merugikan kebebasan berpendapat. Pembatasan dalam perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat tercermin dalam pelarangan menyebarkan informasi yang dianggap melanggar. Namun penerapan seringkali membingungkan karena ketidakjelasan dalam larangan tindakan yang menghasilkan konsekuensi tertentu. Ketidakpastian hukum ini dapat disalahgunakan dan menciptakan ketegangan dalam masyarakat. Penerapan undang-undang ini juga menunjukkan kemungkinan adanya tindak pidana yang duplikatif dan rentan terhadap ketidakpastian hukum yang dapat menyebabkan ketegangan dalam masyarakat. Oleh karena itu,
Ketentuan dalam pasal 28 ayat 2 UU ITE diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat dengan tujuan agar masyarakat lebih memahami batasan dan larangan dalam menggunakan media sosial, terutama terkait dengan isu kebencian dan unsur sara. Hal ini bertujuan agar implementasi UU ITE khususnya pasal 28 ayat 2 dapat tepat sasaran. Permasalahan terkait kebebasan pers ini tidak hanya terbatas pada pasal 28 ayat 2 UU ITE, tetapi juga berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 PUU strip 6 2008. Seorang wartawan Risang Bima Wijaya mengajukan judicial review terkait dengan tuduhan pencemaran nama baik atas pemberitaan dugaan pelecehan seksual yang melibatkan tokoh masyarakat. Meskipun berita tersebut disusun dengan fakta-fakta dan berusaha melakukan konfirmasi kepada pihak terkait, Risang dihukum karena melanggar pasal 310 dan 311 KUHP. Pemohon dan para pemohon lainnya menyatakan bahwa pemberlakuan pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan mengancam kebebasan menyatakan pikiran, berekspresi, dan pers. Mereka menyoroti kurangnya kejelasan dalam rumusan delik yang rentan terhadap tafsir yang beragam, serta relevansi pidana penjara dalam konteks negara demokratis. Putusan tersebut dianggap sebagai pembatasan yang tidak sesuai dengan konstitusi. Karena itu, terdapat beberapa aspek ketidakpastian hukum terkait kebebasan pers. Hal ini menyebabkan pers memiliki kebebasan untuk membuat berita, namun terbatas dalam menyebarkannya karena adanya pembatasan yang tidak sesuai dengan konstitusi. Lalu pada pembahasan kedua yaitu tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menerapkan kode etik jurnalistik dalam konteks ketidakpastian hukum. Penerapan kode etik jurnalistik dalam situasi ketidakpastian hukum menjadi tantangan bagi para jurnalis. Berikut beberapa tantangan yang dihadapi. Yang pertama, terdapat interpretasi ganda terhadap norma hukum dan kode etik jurnalistik, membingungkan jurnalis dalam menentukan batasan yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam pemberitaan. Lalu yang kedua, risiko pidana dan sipil meningkat karena ketidakpastian hukum dalam konteks kode etik jurnalistik, meningkatkan risiko tuntutan hukum yang tidak jelas ataupun pencemaran nama baik. Lalu yang ketiga, rentan terhadap tekanan dari pihak-pihak tertentu seperti pejabat pemerintah ataupun kelompok kepentingan yang dapat berupa ancaman ataupun intimidasi untuk mempengaruhi pemberitaan. Lalu yang keempat, kesulitan dalam menentukan batasan-batasan yang jelas dalam praktik jurnalistik karena ketidakpastian hukum menyebabkan ketidakjelasan tentang tindakan yang etis dan legal dalam melaporkan pemberitaan. Lalu yang terakhir adalah sulitnya mengakses informasi yang akurat dan terpercaya karena ketidakpastian hukum. Informasi yang tersedia dapat menjadi bias, tidak lengkap, ataupun menyesatkan. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Pada era di mana pembangunan di Indonesia semakin pesat, teknologi juga berkembang dengan cepat, memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dengan lebih mudah melalui media sosial dan platform digital lainnya. Namun pesatnya perkembangan ini juga membawa tantangan terkait dengan ketidakpastian hukum dalam konteks kebebasan berekspresi pers. Ketidakpastian hukum mempengaruhi kebebasan pers dengan memberikan interpretasi yang beragam terhadap aturan hukum, seperti yang terlihat dalam penerapan pasal 28 ayat 2 UU ITE dan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 PUU strip 6 2008. Hal ini menciptakan situasi di mana pers memiliki pembatasan yang tidak sesuai dengan konstitusi. Dalam konteks ketidakpastian hukum, penerapan kode etik jurnalistik juga menghadapi tantangan. Jurnalis dihadapkan pada interpretasi ganda terhadap kode etik dan aturan hukum, resiko pidana dan sipil, tekanan dari pihak tertentu, ketidakjelasan batasan-batasan, dan kesulitan dalam mengakses informasi yang akurat. Dengan demikian, penting bagi wartawan dan media massa untuk tetap memegang teguh integritas, profesionalisme, dan kejujuran dalam menjalankan tugas jurnalistik mereka. Perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan pers harus dijamin oleh hukum dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga masyarakat dapat tetap mendapatkan informasi yang akurat, seimbang untuk kepentingan bersama. Sekian penjelasan dari saya. Dengan kesadaran akan kompleksitas tantangan yang dihadapi, mari kita komitmen untuk terus memperjuangkan kebebasan berekspresi dan kebebasan pers sebagai fondasi utama bagi informasi yang jujur dan berimbang. Saya mohon maaf jika ada salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.